Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di lokasi peternakan bebek masyarakat Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Jom tadi kan, kita pelatih nak berpindah kan. Kalau Pak Karim ini Pak. Luar biasa. Oh enggak, itu bukan, itu populasi sini. Populasi itu campur antara bebek, daging sama petelur. Jujur kami pesan bibit itu dari Medan. Dan sudah pokok sana sudah 2 bulan belakangan. Kebetulan pas hari ini Mas. Itu pun udah 1000 ekor. Selama ini ambil bibit di Medan. Iya. Kenapa nggak berpikir untuk kita bikin bibit sendiri di Aceh? Iya. Sebenarnya itu Pak udah pernah bikin? bukan udah pernah bikin, udah berjalan. Nah. Tetapi kan kita permasalahannya gini Pak. Dari awal kita kalau mau untuk penetasan sendiri kan kita piara bebek betina. Oke. Nah sekarang bebek betina kita kalau kita piara di atas populasi 1000 ekor, jelas pakan kita tidak cukup. Karena jujur untuk saat ini kami masih pakai pakan sumber dari limbah pasar, tetap dari teknologi pakan. Teknologi pakan. Bahasa ininya mesin untuk pembuatan pakan. Mesin pakan. Listrik. Sebenarnya yang membelakangi saudara Nasri untuk lebih memilih piara bebek ketimbang duduk di warung kopi atau mungkin dengan prospek lain, apa yang? Ya, jadi masa-masa ini agak sejarah sedikit Pak ya. Ya. Masa-masa terakhir saya kuliah, kebetulan Bang Karim ini dekat sama saya melihat karena Bang Karim yang pertama menggerak, bisa kita bilang salah satu pertama penggerak peternak bebek di Aceh Besar. Luar biasa. Jadi waktu saat terakhir saya masa-masa semester terakhir saya kuliah, saya lihat waktu apa yang dikerjain Bang Karim ini punya prospek kalau dikonsepkan dengan sedikit teknologi. Oh iya. Jujur, tidak merasa malu nggak? Ada yang merasa beban seorang sarjana kedokteran hewan, mau piara bebek, tidak bergaya-gaya seperti banyak sarjana-sarjana lainnya, gimana? Jujur kalau dari hati kecil sebenarnya rasa minder tetap ada kita sebagai manusia normal Pak. Tapi dengan seiringnya waktu sampai sekarang pun tidak pernah terpikir lagi. Maksudnya jumpa kawan seleting waktu kuliah minder nggak pernah lagi alhamdulillah. Sisa roti BS. Ini sisa roti BS. Sisa roti BS yang diambil ini sisa roti BS. Kemudian apalagi setelah sisa roti BS? Itu limbah rumah makan. Limbah rumah makan diaduk. Iya. Setelah itu kita campurkan dengan ampas sagu. Satu hari berapa telur bisa produksi? Sementara ini masih sekitar 200 butir. Mungkin kalau 2 bulan ke depan mencapai 400 butir. Wah, alhamdulillah. Satu papan 30 telur. Satu tepan berapa dia? Papan kalau yang putih itu 50.000, kalau yang hijau 75.000. Wah, luar biasa. Untuk warung kopi 75.000, untuk gede grosir 75.000.
Itu yang telur warna hijau. 70.000. Yang telur warna hijau. Iya. Luar biasa. Mereka ada karya yang luar biasa, ada hasil yang bisa dikerjakan. Apalagi saya sangat tersentuh dengan nasi seorang sarjana kedokteran hewan yang lebih memilih piara bebek ketimbang duduk di warung kopi. Luar biasa ya. Saya meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, inilah tugas kita bagaimana memperdayakan ekonomi masyarakat. Bukan berarti rakyat tidak perlu jalan bagus, bukan nggak perlu jalan multi, perlu, tapi ini lebih perlu. Kalau masyarakat perutnya sudah kenyang, insya Allah. Untuk apa kalau kita punya pembangunan yang begitu banyak, begitu indah, gedung yang begitu indah, tapi perut masyarakat kosong. Ini harapan kita. Terima kasih.